Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum? Kelas IPA dan kelas bahasa, ikhwan, bagaimana kabar antum hari ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, di hari keempat tanggal 16 April 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dan juga menjaga kita semua dari segala macam keburukan. Amin. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk pertemuan yang ke-13 ya, insyaallah. Di pertemuan yang ke-12 kita Google Meet ya. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lanjutan, yaitu pembahasan masih al-khas ya, dan masuk ke pembahasan mukhassis muttasil bil istisna, dan sudah masuk kepada syaratnya ya, kepada syurutul istisna, baru poin yang pertama ya. Sebelum kita melanjutkan syarat istisna yang kedua, ada permasalahan yang perlu disampaikan ya tentang al-istisna. Di dalam pembahasan mukhassis muttasil bil istisna, dari pembagian mukhassis muttasil yang pertama yaitu istisna, dan sekarang kita sudah masuk kepada syarat-syarat istisna. Disebutkan oleh mu'allif rahimallahu ta'ala bahwa syarat-syarat istisna itu harus bersambung ya, secara hakikoh atau secara hukum. Nah, kemudian kita lihat di dalam perkataan mu'allif rahimallahu ta'ala ya, fa in fasala bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu aw sukutu lam yasih al-istisna. Mithlu ay yaqula abidi ahrarun thumma yaskutu aw yatakallamu bi kalamin akharin thumma yaqulu illa sa'idan fala yasihu al-istisna'u wa yu'tiqul jami'. Beliau mengatakan bahwa apabila terpisah atau ada yang memisahkan di antara keduanya, yaitu masa dalam pembicaraan ya, bila mana ada pemisah di antara keduanya, yang memisahkannya itu apa? Yang memisahkan di antara keduanya itu adalah fasilun yumkin daf'uhu, ada pemisah yang mungkin bisa ditahan, atau sukutu, atau diam. Itu diam bisa ditahan dulu. Ya, jadi tidak ada halangan ketika kita ingin mengucapkan illa, pengecualian. Ya, ketika kita batuk atau misalkan yang lainnya lah, pokoknya yang sejenisnya yang bisa kita tahan dulu, maka secara hukum bagaimana? Lam yasi al istisna, maka istisnanya tidak sah. Ya, seperti disebutkan oleh mu'allif rahimallahu taala ya, apa katanya? Abidi ahrarun ya, abidi ahrarun, hamba-hambaku ini bebas. Hamba-hambaku ini bebas, semuanya bebas. Kemudian dia diam, atau dia ya mengalihkan pembicaraan yang lainnya gitu. Jadi dia ketika mengatakan semua hamba-hambaku bebas, semua budak-budakku bebas, lalu kemudian diam ya, enggak berapa lama atau entah berapa lama dia diamnya, atau berbicara di luar pembahasan ya, di luar pokok yang dia ucapkan tadi,
Kemudian setelah itu dia mengatakan illa sa'idan, kecuali Sa'id yang tidak dimerdekakan. Maka bagaimana hukum istisnanya? Maka mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan fala yasihhu al-istisna'u wa yu'tiqul jami'. Maka istisnanya tidak dianggap atau tidak sah dan semuanya tetap bebas. Tetap bebas ya. Atau mungkin gambaran lain ketika dia mengatakan indi lahu asyrah thumma sakata liyufakkir hal a'ta'u minal asyrah am lam yu'tihi ya. Thumma dzakara annahu lam yu'tihi aw a'tahu thumma qala illa rubiyah atau illa ya alaf rubiyah masalan. Maka dalam gambaran seperti ini pun sama seperti yang ini abidi ahrar lam yasi al istisna. Kenapa? Li'annahu as-sukut yumkin daf'uhu. Kenapa? Karena kalau dia tidak berbicara atau diam itu bisa ditahan dulu. Kenapa harus diam dulu gitu kan? Untuk mengatakan illa alaf rubiyah, untuk mengatakan illa sa'id gitu ya. Ya, maka di sini jelas ya, mu'allif rahimahullah taala menyebutkan kalau ada pemisah di antara keduanya yang pemisah tersebut bisa ditahan, maka secara istisna hukum istisnanya tidak sah. Kenapa? Karena dia bisa ditahan dulu, yang namanya diam atau jangan dulu mengalihkan pembicaraan yang lain, udah langsung saja ya. Nah, itu diantaranya ya gambaran yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala ya. Maka ketika tadi ana mengatakan indilahu asyrah ya, aku punya utang kepada dia 10.000, lalu kemudian diam, dia mikir gitu, apakah saya sudah beri atau belum yang 10.000 itu atau sudah gitu ya. Jadi dia belum dan sudahnya itu berpikir dulu. Lalu kemudian dia mengatakan illa alaf rubiyah, kecuali 1.000. Ya, maka pengecualian di sini tidak dianggap, tidak sah ya. Langsung saja harusnya kan, tidak perlu pikir-pikir dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya waqila yasihhu al-istisna ma'as sukut. Ternyata ada pendapat lain ya. Ada pendapat lain, katanya istisna dibarengi dengan diam itu katanya sah. Ada pendapat yang kedua. Atau al-fasil idza kana kalam wahid, atau ada pemisah yang ya pembicaraannya itu masih dalam satu pokok pembahasan. Ya, jadi kata pendapat yang kedua ini sah saja. Ya, ketika kita ingin mengistisnakan pembicaraan, mengistisnakan suatu perkara disertai dengan diam atau ada pemisah ya, ada jeda yang jedanya itu ya pembicaraannya masih satu pokok pembahasan. Yaitu apa? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya apa? Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala yaumul fathi Makkah inna hadal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard la yu'dadu syauquhu wa la yuqtala khalahu. Faqala al-Abbas ya Rasulullah illa al-idkhir atau illa iddikhar, bisa juga. Fa innahu laqinahum wa buyutahum faqala illa al-iddikhar atau illa al-idkhir. Wa hadzal qawlu arjah lidalalati hadzal hadits alaih ya. Nah, di sini pendapat yang kedua ya menyebutkan berdasarkan dalil bolehnya seseorang ketika ingin mengecualikan disertai dengan diam, disertai dengan mikir dulu, atau misalkan dia ada jeda lain tapi ketika dilanjutkan masih dalam satu pokok pembahasan, satu pembicaraan. Hadisnya berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Futuh Mekah ya, menyampaikan ceramah pada hari Futuh Mekah. Apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu? Beliau mengatakan inna hadal balad, sesungguhnya negeri ini, negeri mana? Negeri Makkah ya.
Haramahullahu, Allah mengharamkannya. Sejak kapan? Sejak hari khalaqas samawati wal ard, sejak hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Yaitulah apa di tanah haram ini jangan apa la yu'dadu, tidak boleh menebang ya dedaunan pepohonan, wala yukhtala khalahu, dan tidak boleh mengambil ranting-rantingnya. Faqala al-Abbas, lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir atau illa idkhir, kecuali pohon idkhir, karena pohon idkhir itu laqainahum, ya kami memakainya, kami menggunakannya, kami memanfaatkannya, ya wa buyutahum, dan untuk rumah-rumah mereka, atap-atap mereka. Faqala, lalu Nabi mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir. Ya, kecuali apa? Kata Nabi illal idkhir. Di sini jelas ya. Nabi SAW menyampaikan sekian waktu, sekian panjang ceramahnya ya tentang yang tadi disebutkan inna hadal balada haramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard, ya kan? Terus lanjut gitu ya, la yu'dadu syauq wa la yuqtala khalahu ya. Nabi SAW panjang khutbahnya, ya kan? Nah, di sini ada kaitannya satu pembahasan kan? Ketika Imam Ibnu Abbas mengatakan ilal idkhir, ada kaitannya dengan percakapan atau apa namanya ceramah, isi ceramah Nabi SAW. Ada kaitannya, masih dalam satu pembicaraan. Maka Nabi SAW ya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, ilal idkhir gitu. Nah, maka ini sebab bolehnya istisna ya. Nabi SAW ya lama berbicara, kemudian istisnanya di akhir. Ketika itu pun diingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka di sini Syekh mengatakan wa hadzal qaulu arjah ya. Wa hadzal qaulu arjah, bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Karena apa? Karena berdasarkan dalil dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, itu yang disebutkan oleh mu'allim rahimallahu ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, syarat dari mukhassis muttasil bil istisna adalah apa? Alla yakuna al-mustasna aktsaru min nisfil mustasna minhu. Falau qala lahu alayya 'ashrata darahima illa sittata lam yasih al-istisna wa lazimathu al-'ashra kullaha. Wa qila la yushtaratu dhalik fa yasihu al-istisna wa in kana al-mustasna aktsaru min an-nisfi fala yalzimuhu fil mithalil madhkur illa arba'ah. Amma in istasna al-kullu fala yasihu 'ala al-qawlain falau qala lahu alayya asyrata illa asyrah lazimat al-asyrah kullaha. Kemudian yang kedua, Syekh menyebutkan dari syarat istisna adalah tidak boleh mustasnanya lebih besar, lebih banyak dari setengah mustasna minhu-nya. Ya. Jadi tidak boleh mustasna lebih besar, lebih banyak setengah dari mustasna minhu. Kita lihat contoh gambarannya. Kalau dia mengatakan lahu alayya asyrata darahim, saya memiliki hutang kepada dia 10 dirham kecuali 6 dirham. Mana mustasna dan mana mustasna minhu? Ya, mustasnanya illa sittah, mustasna minhunya apa? Asyrah darahim. Katanya mustasna ini sittah, setengah dari 10 berapa? 5 harusnya kan, illa khamsah harusnya. Tapi ini lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah, 6, 7, 8, 9. Maka secara kaidah atau syarat ini tidak termasuk dianggap sah istisnanya. Kenapa? Karena
yang mustasnanya itu lebih besar dari mustasna minhu-nya. Kalau yang berkaitan dengan adad, berkaitan dengan jumlah bilangan, ya, maka istisnanya tidak sah dan dia wajib membayar 10 dirham tetap. Secara aturan kaidah begitu. Jadi katanya aku memiliki hutang kepada dia 10 dirham kecuali 6 dirham. Nah, maka yang sah itu yang bagaimana? Yang sah itu seperti ini, lahu alayya 'asyrata darahim illa khamsah illa arba'ah illa salasah illa itsnain illa wahid, ya. Maka secara kaidah, ya, maka ini benar, tapi yang tidak boleh itu apa? Illa sattah illa sab'ah illa tamaniyah illa tis'ah. Nah, itu seperti itu. Ya, itu yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala. Kemudian mu'allif mengatakan wa qila la yushtaratu dzalik. Ada yang berpendapat tidak ada syarat istisna yang kedua ini. Enggak masuk itu. Maka sah-sah saja istisnanya, mau lebih dari setengah, mau kurang dari setengah. Ya. Katanya begitu yang pendapat ini. Wa in kana al-mustasna aktsaru minan nisfi fala yalzimuhu fil mithal madhkur ila arba'ah. Ya, katanya walaupun ya mustasnanya lebih banyak setengah dari yang mustasna minhunya, maka fala yalzimu, maka tidak ada kelaziman, ya, bagi dia untuk membayar semuanya kecuali berapa? Kecuali hanya 4 saja, 4 dirham yang harus dia bayar. Ya. Sekarang bagaimana kalau yang mustasnanya itu sama dengan mustasna minhunya? Yaitu apa? Lahu alayya 'asyrah darahim ila 'asyrah. Nah, di sini saya menyebutkan amma innistasnal kullu, adapun bila mana ya mengecualikan semuanya sama, fala yasi'u 'alal qaulain, maka tidaklah sah menurut dua pendapat. Ya, lahu alayya 'asyrah ila 'asyrah, ya. Aku memiliki hutang kepada dia 10 kecuali 10. Nah, di sini tidak dianggap ya istisnanya, melainkan apa? Lazimatul 'asyrah kullaha, maka dia wajib membayar semuanya. Wajib membayar apa? Semuanya. Ya. Jadi jelas di sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengucapkan asyrah ila asyrah, tentunya ini ya mengatakan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Ya, tidak ada faidahnya, apalagi kalau seandainya itu berkaitan dengan hutang yang lebih besar, ya. Maka tidak boleh mempermainkan ya kata-kata seperti itu, asyrah ila asyrah, ya, asyrah miliar ila asyrah miliar. Aku punya utang kepada dia 10 miliar kecuali 10 miliar. Nah, maka ini tidak dianggap ya istisnanya sebagaimana dalam kaidah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir, wa hada syartu fi ma idza kana al-istisna'u min adadin. Nah, ini adalah ya termasuk kepada syarat yang kaitannya dengan istisna dari adad, dari jumlah, ya, seperti itu gambarannya, ya. Amma idza kana min sifatin amma in kana min sifatin fayasihhu. Namun kalau yang istisnanya berkaitan dengan sifat, maka istisnanya sahih, sah. Wa in kharajal kullu abil aksar, walaupun keluar ya pengecualiannya semuanya, menyebutkan semuanya atau menyebutkan lebih banyak dari apa yang disebutkan mustasna minhu-nya. Ini kalau berkaitan dengan sifat, karena kalau dengan sifat itu tidak ada batasan bilangan. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan sifat itu tidak ada kaitan dengan bilangan. Coba lihat contohnya. Mithaluhu qauluhu ta'ala li iblis. Contohnya perkataan firman Allah Ta'ala kepada iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Ya, di dalam contoh ayat ini surat Al-Hijr ayat 42, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan ubudiyah, ya, dengan penghambaan secara umum. Jadi semua manusia ya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ubudiyah ammah, dan juga ada ubudiyah khassah. Ya, ada ubudiyah khassah. Ubudiyah ammah itu yang kalimat inna ibadi laisa alaka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya.
Nah, di sini ikhwatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan ini ya, kalimat inna ibadi itu adalah ubudiyah ammah. Ya, ubudiyah ammah gitu kan. Nah, kemudian apa maksudnya? Bahwa semua hambaku ya, tidak ada bagi Anda, bagimu ya, untuk mereka, untuk hamba-hambaku ini sultan ya, menguasai, merajai ya, merajai. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ubudiyah khassahnya, illa manittaba'ak minal ghawin, kecuali ubudiyah yang ya dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa manittaba'ak, kecuali ada orang yang mengikutimu ya. Ada orang yang mengikutimu, ada orang-orang yang dikuasai olehmu di antara orang-orang yang ghawin, orang-orang yang sesat. Ya. Maka di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berapa hamba Allah Subhanahu wa taala dari sejak Nabi Adam sampai orang yang diciptakan oleh Allah di ya hari terakhir. Berapa banyak? Tidak tahu kan, ini sifat. Allah menyebutkan sifat, tidak menyebutkan adad. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, menyebutkan sifat. Ya. Dan juga pengecualian disebutkan dengan sifat juga, illa manittaba'ak, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat. Itu juga, itu jelas ya. Berapa bandingannya? Mustasna minhunya berapa, mustasnanya berapa? Bisa jadi mustasnanya lebih banyak dari yang mustasna minhunya, itu mustasna minhu yang ibadi laisa laka alaihim sultan. Bisa berapa? Kita nggak tahu. Illa manittaba'aka minal ghawin juga berapa? Bisa jadi lebih banyak dari ini, bisa jadi sama sebanding ya. Maka saya menyebutkan wa atba'u iblis min bani adami aktsaru minan nisfi. Nah, ini kan di sini pengikut iblis dari bani Adam itu lebih banyak setengahnya gitu ya. Walau qultu, nah sekarang ambil ya contoh yang lain. Walau qultu a'ti man fil bait illal aghniya. Coba sekarang kalau ana mengatakan, kata Syekh, berikan ini uang kepada orang yang ada di rumah itu kecuali orang kaya. Ya, ia disebutkan apa sifatnya, tidak disebutkan jumlahnya kan? Ya, kasihkan ini uang kepada orang-orang yang ada di rumah itu. Kecuali orang-orang kaya. Kecuali orang-orang kaya. Ya, Anda pergi ke rumah itu ya, bawa makanan, bawa minuman, pakaian dan uang, berikan ini semua kepada mereka yang ada di rumah itu. Ya, ketika kalian masuk ke rumah itu, ternyata semuanya orang kaya, ya, semuanya orang kaya, berarti menunjukkan kan mustasnanya lebih banyak dari, ya kita bisa jadi mungkin berapa gitu, nggak tahu jumlahnya. Maka apakah diberikan? Tidak, karena dikecualikan orang-orang kaya, ya itu menjadi pengecualian, tidak diberikan itunya apa pemberiannya, ya kan? Nah, maka di sini jelas ya gambaran dari apa syarat istisna yang kedua. Kalau berkaitan dengan sifat maka itu sah-sah saja ya, mustasnanya lebih banyak dari setengah dari mustasna minhu-nya. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pertemuan yang ke-13 ini mudah-mudahan bagi antum semuanya, menjadi antum semuanya mudah-mudahan. Dan ini pertemuan kita yang ke-13, alhamdulillah. Ya, sebelum Ustadz akhiri dengan apa doa kafaratul majlis ya, sebagaimana nasihat para ulama, man ta'anna nala ma tamanna, barang siapa ya, berhati-hati ini saya akan mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan. Man ta'anna nala ma tamanna, barang siapa berhati-hati ini saya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.